Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kula hormati, syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksi keimanan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, pinten-pinten rahmat, taufik hidayah dumateng kita sami. Nikmat iman kita, nikmat Islam kita, kemudian nikmat sempat dan sehat yang semuanya itu diberikan Allah kepada kita dan Allah senantiasa merawatnya. Sebaliknya kita sebagai makhluk yang senantiasa Allah perhatikan kehidupannya, perhatikan seluruh kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita. Tentunya kita juga berbalik berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita. Tidak kalah pentingnya Allah masih memberikan kesabatan iman dan Islam kita di hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga lan para sahabatipun, ugi dumateng kita umatipun ingkang setia istiqomah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan berbuat kebaikan senantiasa albir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada saat ini kita bersyukur untuk mensyukurinya dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita sebaik-baiknya. Salawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga lan para sahabatipun, ugi dumateng kita umatipun ingkang masih setia dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah yang dibawa Rasul kita, dan senantiasa kita mengikuti dan mengerjakan
sampai kapanpun sunnah Rasul kepada kita. Dengan harapan kita berharap banyak dan sangat berharap ketika kita berada setelah kita semuanya manusia makhluk seluruh dunia ini meninggal semua dan dibangkitkan kembali. Kemudian kita dikumpulkan wonten ing tempat yang sangat luas. Kita enggak tahu, tetapi kita harus yakin bahwa itu pasti akan kita alami bareng-bareng. Tinggal bagaimana agar supaya kita ketika menghadap Allah dalam perbuatan yang baik kita lakukan, Allah akan membalasnya, agar supaya di sana tenang, selamat. Tentunya kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang telah dicontohkan Rasul kepada kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak, Bapak Ibu rahimallah. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat, tidak hanya syahadat, tidak hanya menunaikan ibadah haji saja. Itu yang berbentuk mahdhah ya, yang wajib, yang harus kita laksanakan bagi setiap muslim mukmin yang sudah mukallaf. Tetapi ada pula ibadah-ibadah seumum yang nilainya insya Allah akan sama manakala kita melakukannya. Contohnya, ya kita saat ini duduk bersama dalam rangka mendengarkan, memperhatikan, kemudian mungkin mencamkan, lalu mentadaburkan nanti sak sampunipun panjenengan sami usai rampung mirengaken sesudah sak sampunipun kawula rampung anggenipun maringi nasihat dumateng pribadi saya sendiri dan dumateng panjenengan sami. Malam ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan menyambung tentang sesuatu yang diberikan pada orang lain pada hari Jumat, beberapa Jumat yang lalu, yaitu sedekah, ya, sedekah. Sedekah itu memberikan sesuatu yang kita tidak berharap banyak dari orang lain. Kawula panjenengan sami maringi sesuatu hanya ikhlas mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Ridho dan rahmat Allah. Jangan sampai kesempatan yang baik ini kita mendapatkan sesuatu dari Allah itu dilupakan. Di dalam sebuah ayat, jadi sedekah itu kita berikan hanya karena Allah saja, bukan karena siapa-siapa. Sehingga pada saat ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang membatalkan pahala sedekah kita. Jadi ada sesuatu yang bisa sedekah itu tidak punya pahala. Makanya kita harus niat pahala itu hanya milik Allah, dan kita bisa juga memperoleh dengan cara kita melakukan seluruh kebaikan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 2 ayat 264 ingkang ungelipun sampun kawula aturan kala wau ing menika, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfikuna malahu ria'an nas. Ingkang maknanya artinya sebagai berikut. Wong-wong sing iman, ojo kowe batalke sedekah-sedekahmu
kanthi nyebut-nyebut lan membuat atau membangkitkan sesuatu ugi menyakiti hati orang yang diberi. Jadi sebagaimana orang yang membelanjai hartanya untuk memperlihatkan kepada manusia. Jadi nilainya sedekah sing diwenehke kuwi mulun jenengan nyebut-nyebut ki lho saka aku, aja nganti lali. Dongake aku ya, jangan. Itu berarti mengharapkan sesuatu dari orang lain, bukan ikhlas. Karena Allah itu akan membatalkan pahala sedekah kita. Maka dari itu monggo kita niatkan nawaitu bersedekah, memberikan sesuatu, membantu orang lain karena Allah saja. Karena pada harta kita masing-masing Allah titipkan harta orang lain. Jenengan punya duit, itu ada sebagian dari itu sing dudu weke jenengan kabeh. Tidak semuanya milik kita semua, tetapi ada sebagian yang harus diberikan. Ada sebagian yang itu rezeki orang lain yang Allah lewatkan kepada kita. Monggo. Kemudian jangan kemudian berprinsip aku kan orang duwe orang sugih, bukan itu. Sedekah tidak didominasi oleh orang yang kaya. Ada orang yang kaya tidak mau sedekah juga banyak. Karena sedekah itu ada dua macam, Bu. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Itu sedekah yang wajib. Siapa? Sing duwe duit tentunya, yang punya nisab. Umpamane kita menjadi petani, kemudian menggarap 10 hektar, 1 hektar mendapatkan hasil kira-kira 4 ton. 4 ton berarti pirang kintal, Bu? Pinten? 40 nggih. 40 kintal nggih. Nek 1 ton kan 10. Nah, itu ada kewajiban ketika kita menanam. Kalau yang ditanam itu tidak pakai biaya, itu 5% minimal. Nek ono biayane maksude banyune tuku, nah, utawa irigasi, ya, itu 5%. Kalau yang tidak ada biaya itu 10%. 10/10. Jadi nek sekintal berarti 10 kintal berarti sekintal. Nek 4 ton berarti piro? Ya 4 kintal. Nah itu. Lah nek sedekah sunah itu sebenarnya jenengan nek umpamane isu-isu ana wong mlaku ngeke sesuatu. Itu sedekah sunnah yang bisa dilakukan oleh siapapun yang menyatakan dirinya orang yang beriman. Ali Imran ayat 134 di sana menyebutkan seperti itu. Sebagai bukti orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah ini ku. Sebagai bukti kita beriman, percaya kepada Allah bahwa Allah memerintahkan itu lewat Rasulnya. Yunfiku, ya kuwi membelanjakan, menginfakkan, ngetokno hartanya walaupun fis sarra'i wad dharra'i, dalam suasana sulit apalagi suasana yang tidak sulit. Luas rezekinya, sedikit rezekinya, kalau mengaku dirinya mukmin berinfaklah. Tidak ada ukuran. Wah aku duit 10.000.
Diinfakkan semua boleh, separuh saja boleh, sepertiga boleh. Tetapi Rasulullah SAW membatasi harta yang kita miliki. Rasulullah memerintahkan, menganjurkan agar supaya jangan diinfakkan semua. Infak itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti nek jenengan duit 10.000, nek arep diinfakkan berarti 3.000. Yang sepertiga untuk kepentingan keluarga, yang sepertiga untuk mungkin memberikan sesuatu atau sebagai tabungan atau cadangan biaya anak-anak kita, bayar SPP dan sebagainya. Itu nih kapan? Nah, kapan sedekah ini diberikan, dikeluarkan? Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, Allah berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq fa akum minas solihin. Nah niku Bu Pak, jadi orang mengko aku wis mati nggo sedekah duit-duitku ngono disedekahke sebelum mati. Mungkin pada saat kondisi kita sudah lemah, sudah tidak berdaya, hanya sholatnya dengan isyarat saja, buatlah wasiat kepada anak-anak kita. Duitku nang kono sih nang BNI ki ana 20 juta. Cukup tokno sing sepertelune, atau mungkin diberikan seluruhnya untuk kepentingan perjuangan agama Islam. Engko ora gelo. Sebab ngene wong sing nalika nang donya duwite akeh tapi sedekah sithik. Kowe gelo. Ya Allah ngertiku. Ngerti yo nalika aku isi urip duit sing ngono tak tokake kabeh. Karena pahala bersedekah itu sangat dahsyat. Bisa membuat kita mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, sedekah itu tidak didominasi oleh orang-orang kaya. Mboten dimonopoli dening wong-wong sing sugih. Nanging sedekah saged dilakukan bagi orang-orang yang kurang mampu atau tidak terlalu kaya. Peminta-minta saja boleh bersedekah. Ketika setelah minta-minta pulang dikumpulkan ada uang 10.000 mamanya. Ada cerita nggih. Wong apa orane wong tuwa njaluk ning Jakarta kuwi ketika kena razia itu mengumpulkan uang sebanyak selama 1 tahun atau berapa? Itu sampai 30 juta. Orang masuk akal kan? Nah ini berarti orang minta-minta pun manakala uang yang sudah diterima diberi pemberian dari orang lain kemudian dikumpulkan ada banyak, dia boleh bersedekah untuk menjamin kehidupannya besok di yaumil akhir. Karena amal yang kita lakukan di dunia yang baik itu pasti akan tercatat, yang buruk ya tercatat. Tapi kalau yang baik akan berakibat membuat mizan kita berat, timbangan kebaikan kita berat. Insya Allah miskola waman sakolat mawazinuhu wa huwa fi isatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya banyak, berat, wa huwa fi isatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh ridho dari Allah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala.
Mestinya kita ini kan bercita-cita, Bung. Panjenengan kula, panjenengan sami menika kagungan cita-cita, aku besok nikmati mlebu surga. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Cita-cita boleh, tapi cita-cita itu dibuktikan dengan amal-amal yang kita lakukan pada masa kita masih hidup. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ojo nganti sedekah sing wis diwenehke kuwi diunda-tunda. Nggih. Aja ngune-ngune karo wong, kowe meneh ora tak kek aku kowe ora iso mangan. Aduh, masyaallah. Menyakiti orang yang diberi. Itu membatalkan sedekah kita. Itu diibaratkan seperti orang yang memberikan sesuatu karena minta dinilai oleh manusia. Ria'an nas, pamer. Sedekah tapi karena pamer, itu akan berakibat fatal bagi orang itu. Ikhlas ya, ya, jangan sampai nggak ikhlas. Aku kepeksan, jangan. Ya memang ikhlas harus dipaksa. Kalau nggak dipaksakan, ya Allah, masya Allah Bapak Ibu. Jadi jenengan, kalau zakat kita itu ada yang berhak. Ada yang berhak menerima, ada yang wajib mengeluarkan. Tetapi kalau sedekah, ya ono sing nampa. Wong sing nampa kuwi berhak mengeluarkan juga. Nah, wis dikumpulke mau cerita tadi itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sedekah itu tidak monopoli wong sing sugito. Kita ingin mendapatkan pahala yang hebat, ya dengan bersedekah itu nggih. Lajeng ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Nabi yang datangnya dari Abu Dzar, juga diriwayatkan pula oleh Abu Dzar sendiri, yang hadisnya begini Bapak Ibu. Salah satun la yukallihumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim walahum adabun alim wala yang dur ilaihim. 3 orang tidak diajak oleh Allah berbicara, bercakap-cakap pada hari kiamat, dan tidak dilihat kepada mereka dan tidak disucikan mereka, dan mereka mendapat azab yang pedih. Mereka itu rugi dan kecewa. Abu Dzar menyampaikan ini, kemudian Rasulullah mensabdakan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat berkata, atau Abu Dzar berkata, karena Rasulullah mengatakan begitu, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Tako Abu Dzar tako. Qala mutakabbiru wal musbilu wal munfiku silatan bil khalifil kadzib. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Orang yang tidak akan diajak bercakap-cakap oleh Allah di yaumil akhir. Nabi menjawab, yang pertama adalah orang yang takabur, orang yang membanggakan diri. Ya, padahal orang yang membesarkan dirinya bahwa aku yang besar. Padahal takabur itu kabir dari yang boleh takabur karena Allah saja yang maha agung, maha besar. Kita nggak boleh. Yeah. Kemudian pongah kuwi apa sih ya? Yo setengah kaya sombong lho. Orang yang takabur, orang yang sombong, dan orang yang congkak kuwi ya padha lah seirama. Sombong, takabur, pongah,
congkak. Orang yang menyebut-nyebut pemberian dan orang yang menjanjikan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ini jadi yang pertama, orang yang takabur, pongah, congkak dan sebagainya. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga, orang yang menjanjikan barang palsu, dagangannya palsu. Nah, ini tidak besok di yaumil akhir. Orang yang punya perangai itu tadi, 3 kelompok itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Allah nggak mau bercakap-cakap, apalagi surga kan milik Allah yang disiapkan oleh orang-orang yang lembut, orang-orang yang sopan, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang memberikan sesuatu dengan ikhlas, tidak pernah mengungkit, tidak pernah meminta. Nah ini, maka dari itu monggo Bapak Ibu, itu jadi yang membatalkan pahala kita adalah itu tadi. Di dalam hadis disebutkan ada 3 macam. Menyebut-nyebut karena manusia. Kemudian orang ini tidak akan bicara oleh Allah, termasuk orang yang sombong, congkak, takabur, keras kepala. Kemudian orang yang tadi nek weneh menehi wong dikandak-kandake karo wong. Niku. Nah, terusan berjual dengan barang-barang yang palsu, njanjike barangnya apik, ora bosok, ora pahit, ora kecut, manis kabeh. Barang dituku gawa mulih, barange janjine ora pas. Nah, hati-hati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya profesi itu. Ya. Yang dagang, cara dagang kain juga ya ibu. Ngukur yang kemarin sudah sampaikan pada hari Jumat itu. Orang yang mengurangi ukuran, tukang kain niku kan nek ngukur nganune digendokke singi. Dikencengke. Kudune kan tari lurus baru nek dikendokke kan mungkin kendornya itu 0,5 meter. Barang dipotong di rumah kurangi sekitar 25 cm atau mungkin 10 cm. Ini mengurangi. Mudah-mudahan bagi mereka-mereka yang punya profesi itu, jual buah juga seperti itu, hati-hati. Nek cilik-cilik, kondok cilik-cilik aja muni iki gede-gede kok, manis-manis. Padahal ana sing kecut. Ora apik kabeh ya, ora ana sing bosok, padahal dicampurin si bosok. Aneh kan? Sing kecut campur karo sing manis, itu jangan. Insya Allah orang-orang yang seperti itu ya kelihatannya senang, tapi senangnya itu adalah itu di istijrat oleh Allah, dilulu. Ya itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bolehkah kita bersedekah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Haram itu umpamanya duit kan halal nih, tapi nek ngluruwe salah menjadi haram. Termasuk mungkin koruptor, rentenir. Barangnya haram. Barangnya ora, tapi cara memperoleh haram. Ya. Ini hadis riwayat Muslim yang bunyinya begini. Ya ayuhan nasu innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihi mursalin. Faqala azza wa jalla ya ayyuhar rasul kanu min thayyibatin bima razaqnakum summa zakara rajula yutilu safara as'aba aghraba yamuddu yadaihi ila samai ya rabbi wa
amuhu haramun wala basuhu haramun wa udzi bil harami fa inni yustajabala. Wahai segala manusia, sesungguhnya Allah zat yang baik, tiada menerima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah menyuruh para mukmin mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Rasulnya mengerjakan. Nggih. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah pekerjaan yang baik, yang soleh juga. Sesungguhnya aku Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman pula, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan. Kemudian Nabi menerangkan keadaan laki-laki yang sudah bersafar lama, yang kusut rambutnya, berdebu mukanya, menadahkan tangannya ke langit, berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya, pakaiannya, segala sesuatunya datang dari yang haram. Nah, jadi nek kita bekerja dari menghasilkan yang haram, kemudian anak kita kemudian kita berdoa, ya pasti doa kita akan tidak terkabul karena terhalang oleh perbuatan kita. Maka dari itu monggo Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita mau bersedekah, berinfaklah dengan infak hasil perolehan yang baik, hasil usaha kita yang tidak haram atau halal, yang baik. Insya Allah sedekah kita akan diterima. Tetapi kalau kita bersedekah dengan barang yang haram, pasti Allah tidak akan memberikan pahala. Bahkan Allah akan memberikan siksa kepada orang itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallahi wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.